Ya beginilah kehidupan. Iya, kadang ada di atas, Kadang di bawah ya kan. kadang kempos. Kadang di tengah-tengah. Iya itu. Yang di tengah-tengah itu yang Kadang gampang. di sini yang butuh duit bermimpi pengen dapat 1 M. Waduh, ternyata Yang MM-an lo malah masalah. masalah. Duh, namanya kehidupan. Ngobrolin apa ini, Bro? Kita ngomongin tentang kasus yang lagi banyak diomongin sama semua orang, Apa itu? yang binary option. Oh. Iya. Itu Kita ngomongin basisnya God Bless, aku baby. Doni Fatah. Oh. Tak kira apa? Doni Fatah ternyata. Iya ya, Doni Sama keyboardnya Krakatau kan. Iya. Tahu sih? tak antemi lo Band. mikir. Loh, iya. Krakatau atau siapa ya? Oh, Basis juga itu. mantan suaminya Sofia Lajuba, Siapa namanya? Indra Lesmana. Oh iya. Iya. Ada juga mantan basisnya Peter Pan dulu. Sekarang di Siapa? Titan kan. Indra juga. Oh iya. Iya. Indra. Jadi kita ngomongin, karena ini adalah kata kunci makanya kita sebutin. kita sebutin. Kita ngomongin Doni Salmanan dan Indra Ken. Tapi kita bukan ngomongin personalnya, fenomenanya. Karena kita nanti disawer kan malah jadi masalah nanti akhirnya, ya kan, jangan sampai. Karena itu kan kasus-kasusnya mencuat itu kan sebenarnya ini kan bicara binary optionnya ya. Ini sepemahamanku juga tentang. Tapi sebelumnya Apa coba? ada pepatah mengatakan, Apa? tak kenal maka tak sayang. Itu. Perkenalkan, nama saya Wawan Kotaru. Perkenalkan, sama nama saya Nyokreon yang channelnya dihack. Tolol Anda. Jadi bingung mau bikin channel baru apa enggak ya? Sudah ngerti SEO, kena hack. Kena hack. Wah. Payah. Ya udah. Dan kita ada di Sanrasan. Kita ngomongin tentang binary option. Binary option. Apa yang terbesit di otak kamu tentang binary option? Pertama, Investasi. Karena kedoknya adalah investasi kan. Kalau aku malah bukan investasi. Apa? Memang ke judi langsung. Judi, money game. Langsung ke judi. Money game. Soalnya menebak itu soalnya, menebak. Sistemnya menebak angka. Sistemnya menebak, bukan ya angka, entah itu grafik atau apa, pokoknya menebak. Misalkan ini bentar lagi 1 menit ke depan ini bakalan naik gitu kan, itu harus nebak gitu kita. Kalau bicara tebak-tebakan kan ngomongin ya judi kan kayak gitu. Jadi otomatis aku terbesit judi. Dulu itu teman-temanku itu juga main seperti itu. Capjiki ya. Iya, kayak capjiki dulu ya. Bola geludung gitu. Bola glue. Iya, bola liar. Bola liar. Tuh kan. Jadi kita masang uang ke apa? Bola. Iya, enggak. Ke bentuk segitiga, kotak. Saya tidak punya pengalaman. Anda tahu? Saya nonton. Oh iya. Saya sampai sekarang itu belum tahu nikmatnya judi di mana. Masih belum dapat itu. Makanya mungkin terselamatkan dengan itu ya. Iya. Karena kalau lihat teman-teman lu kok enak ya judi yo. Gitu ya. Tapi kalau tergiur sama kadang ada yang menang gede gitu ya. Ya ngeliatin suka gitu. Kalau fokus duitnya ya. Kalau fokus duitnya. Tapi pada saat kita coba, aku pernah nyoba malah. Apa? Ya yang judi online malah. Bukan Di bede. Ada YouTuber pejuang uklik. YouTuber uklik. YouTuber uklik. Nah, aku pernah main juga. Mainnya itu nggak skala besar ya, coba kan. Coba deh 100.000 gitu. Itu di salah satu bukan binari ya, bukan binomo itulah dan atau itu. Tapi platform website judi online lah gitulah. Banyak lah itu. Loh, itu mbaknya. Bukan. Terus Iya. terus waktu itu coba 100.000. Tapi bukan aku yang mainin ya. Siapa? Teman. Soalnya aku nggak paham permainan itu. Oh, kamu jadi pakai joki. Pakai joki. Coba deh joki.
nanti kalau menang 50-50. Biasa kayak gitu ya. Jadi jokinya orang pribumi biasanya. enggak nyobain gitu. Kuku-kukunya yang Cuma akun, ngasih duit. cuma daftar akunnya ya pakai akunku gitu loh. Coba, habis itu tuh menang dari 100.000 ke 500.000. Oh gitu ya. Iya, udah cukup gitu. Apa? Soalnya pada saat mau ke 500.000 itu juga naik turun man. Gitu. Kadang habis dari 100.000 tiba-tiba ke 80.000 gitu kan, otomatis rugi kan aku ya. Terus dia main lagi, coba sampai 500.000 udah cukup kayak gini. Oh ternyata kayak gini. Tapi aku belum menemukan itu. Nah sedangkan yang binary option itu temanku juga main man. Ikut juga. Bukan afiliator bukan, ya? Binomo pada saat itu ya. Nyoba aku kan lihat ya, gimana sih mainnya? Ini nyoba ada pergerakan dan lain sebagainya. Tapi kalau aku menurutku itu sistem kan, sama seperti yang judi online itu tadi. Jadi tetap itu permainan bandar, endingnya bandarnya yang menang. Bener, kan gini loh, nggak ada ceritanya bandar itu kan untuk mencari keuntungan adalah si pemain itu kan kalah kan, bener nggak? Nggak mungkin dong menang. Mana kalau misalkan pemain terus menang, bandar rugi apa enggak? Rugi kan? Orang judi itu kan permainan. Ngomong soal permainan kan ada kalah dan menang. Tuh. Tidak ada menang sama. Kalau pengen menang Bandarnya bersama, rugi. YouTube sukses bersama. Enggak ada. Tetap. Jadi kalau saya terbersit itu bahwasanya binary option trading kayak gitu ya bahasanya, trading binomo itu adalah kan kedoknya bilangnya adalah investasi digital, investasi masa depan. Nah, saya dari awal juga tidak seberapa tertarik gitu. Selain bukan hanya logika, secara logika saya tidak nyampe. Saya tidak nyampe itu ngerti sistemnya aja baru beberapa waktu ini rame. Saya juga nggak ngerti ini trading ini gimana sih sistemnya, dan akhirnya pertanyaan saya terjawab dengan adanya isu ditangkapnya 2 orang raja trading ya, King Salmanan dan Indra Kents ya. Jadi mungkin gini loh An, mungkin nggak tahu ya, kalau memang aku belum juga tak paham juga trading yang sebenarnya ada memang saham gitu, jual beli saham itu mungkin kalau ada ya. Bukan, ini berdasarkan obrolan obrolan teman-teman yang sedikit ngerti tentang keuangan kayak gitu. Kalau saham ada. Itu di bursa saham, bursa. Benar. Itu saham beneran. Ada platform aplikasi juga ada. Dan itu kita invest beli saham dari perusahaan gede. Nah itu kan di perlembarnya berapa? Itu bener-bener invest. Jadi naik turunnya nilai saham itu dinilai dari value dari perusahaan tersebut, benar. Gitu. Soalnya, nah kalau trading ini kan semacam simulasi sebenarnya. Simulasi dari sistem saham kayak gitu kan, naik turun. Cuman naik turunnya diciptakan sendiri dan ada patokannya adalah nilai mata uang katanya gitu. Tapi setelah ditelusuri lagi mata uangnya apa, kan biasanya kalau saham kan dinilai dari mata uang mungkin dolar, USD atau apa gitu. Nah ini enggak, menciptakan mata uang sendiri. Dan itu diciptakan oleh si yang punya platform itu kan. Iya, oleh sistem itu. Ini kalau saya tarik ulur ke belakang lagi, ini kan berdasarkan orang pengen main kayak gitu kan sebenarnya bukan cari duit. Tujuan utamanya edukasinya adalah investasi. Dan investasi pun itu bukan uang dapur, Wan. Makanya. Paham kan? Maksudnya gitu loh. Investasi kan duit sisa kan. Uang dingin, bener. Nah, kebanyakan ini yang salah memang kadang orang itu membuat pakai uang investasi lah. Itu pakai uang yang dapur gitu loh, yang memang buat kebutuhan sehari-hari. Itulah salahnya edukasi. Kenapa waktu sekolah dulu tidak ada pelajaran bisnis? Adanya akuntansi, pembukuan. Ngitung uang setan. Ekonomi ada nggak dulu? Nggak ada ya, akuntansi ya? Akuntansi. Ekonomi ada, akuntansi ada. Oh iya, pelajaran ekonomi. Yang ekonomi ya.
kayak kalau ekonomi lebih membahas ke yang aku tahu ya sistem penjualan perusahaan atau apa. Nah, untuk akuntansi pembukuannya. Nah, ekonomi itu yang dibahas adalah kita dikasih mindset pola pikir karyawan. Oh iya. Bukan kita jadi pengusaha. Tidak ada Iya. pelajaran bisnis, adanya cuma di SMK. Ya mungkin namanya kejuruan mungkin ya, lebih Tapi fokus. kejuruan juga sama, coy. Kejuruan mencetak karyawan, coy. Oh gitu. Ada akuntansi, ada juga niaga, marketing kan. Oh iya ada. Oh iya Apa benar. aja? Nah, saya Nggak ada yang bos gitu ya. bukan bos sih, Apa sih? lebih tepatnya CEO gitu. kewirausahaan. Nah ya. Nah, kan nggak ada. Nggak ada belajar. Jadi Iya. mempelajari. Kan kebanyakan sekarang orang baru usaha, orang sudah jadi pengusaha, UMKM lah, bikin Oke, usaha, iya. baru belajar. Baru belajar. Iya Ikutan benar. komunitas Ikutan ini. komunitas ya. Terus ikut webinar bisnis. Nah, kenapa baru sekarang belajarnya? Karena dulu di sekolah nggak ada. Lebih belajarnya mungkin dari itu apa? Pengalaman ya mungkin ya kan. Jadi otodidak ya. Belajar dari pasar tradisional, belajar dari jualan ini, jualan itu, kan nggak ada kita dulu. Pelajaran khusus, misalnya pelajaran khusus bisnis, maksudnya pelajaran dasar bisnis, cara mendapatkan modal, cara bisnis tanpa modal, kan nggak ada kita dulu. Iya benar. Baru ketemu setelah kita lulus Udah sekolah, bertahun-tahun lulus ya. kuliah, Heeh. kuliahnya salah jurusan, akhirnya jadi bikin usaha ya kan. Iya. Oh iya. Dan akhirnya ikut webinar, coy. Bener. Jadi ya akhirnya Nggak terlalu apa ya? orang luar negeri sudah pada sukses semua, sudah ngomongin hal-hal yang lebih penting, kita masih ikutan webinar, masih Ah iya benar. Nah, makanya edukasinya kurang. Edukasi. Dulu kan Investasi juga nggak tahu ya, setahu aku di sekolah nggak ada pelajaran investasi bagaimana. nggak ada. Kita itu bukan disuruh investasi dulu, dididik di sekolah. Kamu tahu disuruh apa? Disuruh apa? Coba. Nabung. Oh nabung. Lah, uang tabungannya dari mana coba? Uangnya mau ditabung? Kan ditabung. Beda, coy, antara nabung dengan investasi. Oh iya. Iya benar. Nabung kan duit dikumpulin. Iya, duit ngumpulin. Nah, kalau investasi kan dijadikan aset. Benar. Di mana aset untuk masa depan dan bisa berkembang aset itu. Duit muter ya. Bukan duit muter. Apa? Uang yang akan berjalan sendiri dan menjadi besar. Oh iya. Kayak kayak menanam pohon. Awalnya kecil, nanti bisa berkembang sendiri. Kalau nabung kan nggak berkembang, coy. Nah, dari kecil kita sudah dicekokin yang namanya lagu-lagu Bang Bing Bung, yuk kita nabung. Iya. Kenapa bukan fast? Yuk kita invest. Nggak ada. Iya. Padahal dan orang zaman dulu investasinya itu otodidak, coy. Oke. Orang zaman dulu. Sebenarnya kita kalau ngomongin invest ya, itu udah ke belakang udah ada ilmunya ya. sebenarnya kita bisa belajar dari nenek moyang kita, coy. Benar. Dapat duit bukan ditabung di Belikan sapi, invest. sawah, invest, iya kan? Invest. Iya benar. Terus beli tanah. Orang zaman dulu mana yang nggak punya tanah? Benar. Orang Tanahnya zaman lebar-lebar loh, benar. Orang zaman sekarang Nggak jarang orang punya tanah. Orang misalnya punya rumah itu halamannya juga nggak lebar. Ada iya. Kontrakan. benar. Iya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin investasi, coy, kita bisa belajar di nenek moyang kita. Sudah diajarin sebenarnya. Ya. Beli sapi. Kan ada 3. Itu kan metode yang lama, Wan. Iya. Kalau sekarang ini kan balik lagi kan itu saham kan ya. Untuk investasinya. Makanya nenek moyang kita itu sebenarnya sudah ngedukasi kita. Investasi yang benar-benar investasi yaitu beli tanah. Bener. Nah, karena perkembangan zaman, informasi banyak yang masuk ke kita, akhirnya banyak sistem-sistem yang mengelabui untuk kita melupakan beli tanah. Oh, cari celahnya di situ ya. Iya, kapitalis bermain iya. di situ. Paham. Dan embel-embelnya karena katanya si Indra Kents kan gini. High risk high return. Itu kan. Jadi
High risk, high return. resiko besar. Resiko besar, dapatnya juga besar. Besar, oke. Kayak gitu kan. Itu udah melenceng dari menurutku ya. Karena aku pernah juga ikut investasi gitulah. Investasi ya sedikit. Ya sistemnya memang aku udah paham. Tembak lari lah. Tembak lari. Jadi itu ya, 1 bulan itu kita bisa dapat keuntungan hampir 50%. Bayangkan lah ya, hampir 50%. Misalkan nih, kita naruh uang 500.000, sebulan lagi kita udah dapat 50%-nya. Itu udah nggak mungkin, Wan. Itu dia ya. Udah nggak mungkin, karena bank sendiri ya, deposito bank sendiri 1 bulannya berapa mungkin? Ya itu, bank sendiri nggak bisa menjanjikan setiap bulannya itu sampai hampir 50% loh. Yang deposito loh kan, pernah kan tahu kan? Yang deposit ke bank gitu kan, udah kan gitu. Aku juga nggak paham juga. Reksadana kayak gitu kan nggak menjanjikan itu. Mungkin dia mentok-mentok 1% atau 2%-an lah, kayak gitu. Karena udah kayak gini, yang udah jadi, kalau menurutku udah nggak percaya lagi masalah kayak gitu loh. Kayak menurutku nggak ada yang instan, Wan. Nggak ada, yang instan itu hanya di film. Itu kan mie instan aja masih dimasak. Namanya judulnya mie instan ya, instan masih Iya. dimasak. Iya. Makanya Jadi, ngomongin investasi, sebenarnya sudah diajarin sama nenek moyang kita. Jadi beli tanah. gitu. Ini juga kita juga nggak bisa menyalahkan yang ikut kemarin yang jadi korban binomo yang laporan rugi berapa miliar gitu kan, sampai juta-juta, ratusan juta kayak gitu kan ya. Ya salah juga dia. Makanya Kenapa dia mau? nah Kenapa dia terbutakan dengan hal itu? itu kan Karena sifat ambisi manusia dan kerakusan manusia kadang melupakan segalanya. Logika itu bakal hilang ketika kita udah ngomongin duit. Oke. Ini buktinya kalau misalnya kita bikin konten ini ngomongin duit, nggak jadi kita rekam video ini, cuy. Kenapa? Nggak jadi kita bikin konten ini kalau ngomongin duit dulu. Oh iya benar. Kita kan berangkat dari berkarya. Nah ini mungkin dari prosesnya ya, proses kan itu kan. Iya. Jadi kan Dan- nggak instan juga. Iya, dan duit itu apa ya? Kalau misalnya kita cari duit, ya kita nggak bikin konten, kita dagang, coy. Mending dagang. Mending dagang. Jelas lah, jelas. Jelas, karena udah jelas duit. Karena kita ini ngomongin berkarya, kalau ngomongin duit kan nanti ada saatnya. Dan Iya. gede ini duitnya kalau jadi. Benar. Ini channel ini kalau jadi Gede. gede banget. banget. Kita bisa sejajar dengan artis pasti. live podcast. Tapi kalau AdSense kecil, endorse yang banyak. Ya kan? Udah, jangan cari AdSense di YouTube, udah kecil. Gitu. ya Nah, kalau masih setahun 2 tahun ya jangan ngomong AdSense. Kalau sudah 5 tahun mungkin lah. mungkin lah ya. Karena sebenarnya apalagi di dunia digital kayak gini sebenarnya banyak banget celah-celah untuk cari uang ya. Maksudnya gini, untuk yang bisa dijadikan uang. Contoh, yang main game, ya kan? Temanku tuh main game kan. Dia tuh dapat kalau kemarin rame dapat 100 juta. Apa yang jualnya? Jual akunnya. Jual akun. Akun Jadi channel. enggak, akun game. Jadi main gamenya itu kayak Jadi game joki dia. ya bisa jadi joki. Habis itu dibangun akunnya udah bagus kan, ini udah dijual. orang yang beli itu yang orang luar negeri. Iya, yang pengen jadi pro player Ya, secara instan. Ya. instan kayak gitu kan. Jadi banyak celah gitu loh. Banyak celah Iya. seperti itu. Bangun channel. Bangun channel. Setelah besar jual. Jual. Tapi ya tidak berjalan jelas itu. Kalau game sih oke ya. Kalau games oke. Kalau channel kayaknya aneh aja. Aneh. Tapi kita ngomongin soal binary option, Nah, itu. balik lagi ke binary option. Ngomongin Doni Salmanan dan Indra Ken, bagaimana menurut Anda? Kalau aku sih Apa Mungkin setelah mereka kena kasus, terus ini disita semua asetnya, itu disita asetnya, gara-gara kan merugikan katanya yang iya. afiliator apa istilahnya, Iya, nasabah atau iya, downline-nya downline-nya apalah. downline-nya itu kalau rugi
Kalau loss dapat si 80%. Indra Ken ya, dan itu dapat Kalau- 80%. itu dari Binomo ya. Kalau Iya. si Doni Salmanan itu katanya 90% coy dari Quotex. Makanya ini di berita nih ya, terancam 20 tahun si Doni Salmanan. Si Doni. Udah Ya, dimiskinkan. Tapi percaya masih dimiskinkan. ya kan ada Bang Swiss yang aman coy. Itu ya nggak tahu juga, karena yang ada beberapa cuplikan-cuplikan itu yang nggak tahu ya, orang yang si Doni mungkin ya minta maaf tuh, tapi Cengengesan. ya masih nggak ada Kayak nggak ada beban. ya kan, ya nggak tahu sih ya, kita Ya, juga kalau Doni Salmanan kan dari Quotex. Heeh, Ya masa Quotexnya diem aja kan sudah mendapatkan anak keuntungan. emasnya Iya pasti. mungkin ya. Nah, yang sebenarnya yang patut diusut juga itu yang platform itu sebenarnya juga. Tidak Harusnya. semudah itu coy. Iya, Regulasinya tidak semudah itu coy. udah jauh sebenarnya. Iya sih. Tidak semudah itu. Itu sudah ngomongin geopolitik itu. Iya benar. Kan dari luar negeri. Dari luar negeri. Ya itu makanya kan. Nah, dan Apakah nanti kasus ini akan habis 5 tahun 10 tahun ke depan? Apakah akan ada lagi? sebenarnya masih ada loh Indra Ken, Doni Salmanan yang lainnya itu masih ada loh Wan. Tapi di belakang ya. Sepertinya iya, karena mungkin ini yaitu kalau seandainya mereka berdua itu tidak flexing menurutku ya udah aman-aman aja menurutku. Ya karena kalau nggak flexing ya mereka nggak bisa sekaya sekarang. Flexing itu memamerkan kekayaan lah ya, maksudnya bikin konten Iya. yang tentang kekayaan gitu. Iya paham. Iya, nggak ini yang nonton. Dikira penonton kita sebodoh, lebih pintar dari kita penonton kita coy. Iya mungkin ya. Ini channel membahas teknologi. Oh iya teknologi. Anda jangan meremehkan netizen yang ada di sini. Mohon maaf. Ini anak jaksel. Soalnya kemarin ada yang tanya Camfrog itu apa? Oh, itu topiknya beda. Oh beda sekarang. beda. Camfrog apa gitu. Nah, Yang tanya. Nah kayak kan gitu. ini keywordnya beda ini. Oh, keywordnya beda. Udah. Finance. Oke. Iya. Sorry. Nah kayak gitu. Jadi kalau ya itu nggak flexing nggak bakalan jadi segede ini menurutku kan. Karena flexing itu salah satu strategi marketingnya dia. Oke. Karena kalau nggak flexing juga dia berat coy. Cara mempromosikannya juga berat. Nggak ada apa ya, orang lihat itu nggak bakalan percaya ya gitu mungkin ya. Iya, baliho semakin besar semakin orang percaya. Iya sih. Iklan semakin mahal harga iklannya, maka akan semakin mudah untuk meraup market yang banyak. Terus ada beberapa konten yang dari Coba bayangin ya. Ini ngomongin cara pemasaran ya. Oke. Cara promosi ya. Ini flexing kan cara promosi dia. Ibaratkan si Indra Ken sama Doni Salmanan itu, ibaratkan kalau bisnis itu dia ngiklan di New York itu yang buat Genius. Oh iya di Apa? apa lupa. Di Billboardnya jalan apa? Iya Di Bu. New York ya? New York ya bener lupa aku. Iya bener. Itu flexing, gaya flexing. Nah, kalau yang tidak flexing itu ibaratkan menjual produk dengan cara berpromosi, menyebarkan brosur. Nah, kira-kira orang lebih yakin mana? Ya, lebih yang masang baliho yang gede jelas ya. Iya, jadi Lebih terpercaya ya. mungkin. ibaratkan memasang iklan di lapangan sepak bola pinggir-pinggirnya apa itu? Oh, iya kayak gitu ya, bener. Nah. Yang lihat itu. Kelihatannya kan wah buang-buang duit itu kan Iya. mewah. Apa? Contohnya aja kemarin aja kan Apa? ini kan salah satu bentuk strategi juga selain flexing si Apa? Doni kan. Mendonate Reza Arab Nah, 1M. itu semacam Bukan. endorse tapi soft. Endorse tapi soft. Karena Jadi pertanyaannya kenapa Doni Salmanan mengendorse Reza Arab? Kenapa tidak mengendorse kita? yang kecil. Iya bener ya. Sesama YouTuber. Iya, bener. 1M dipecah-pecah se-Indonesia YouTuber kecil-kecil kayak kita. Kan lumayan, 10 jutaan aja kita mau gitu. Tapi kenapa Reza Arab? Karena trafficnya penontonnya lebih. Iya bener. Karena tidak ada yang percaya dengan kita. Iya. Kemungkinan. Iya sih. Iya ya itu makanya. Jadi kan ya nggak bakalan segede ini karena mungkin
Kalau gini aja deh. Tapi nilai plusnya gini juga, Siwan, dari si Doni itu ya. Nggak tahu itu ini jadi strategi marketing juga ya. Ada di kontennya dia itu kan juga bagi-bagi rezekinya ya. Ya kan? Itu bagi-bagi. Kalau menurutku jadi Robin Hood. Iya. Jadi ngasih orang miskin dengan cara mencuri orang kaya. Mungkin ya. Iya si Robin Hood. Robin Hood ya. Robin Hood Indonesia. Doni Salmanan. Doni Hood ya kan. Sama Indra Hood. Tapi ya banyak gimana ya ngomongin ya kayak gitu ya. Kalau kayak gitu. Kalau menurut gue gimana? Tapi ada teman tongkrongan saya, temanmu juga, si Yukino Kuma. Oke. Si Wibu itu dia bilang opininya dia kayak gini. Saya kurang setuju. Gue kan dia ngomongnya gue. Oh gue. Gue kurang setuju. Gue tapi logatnya Madura ya. Gue kurang setuju. Kan? Oh iya gue. Gue kurang setuju anjir. Anjirnya mantul. Anjir. Iya. Terus gimana? Kalau Indra kan ditangkap oke. sama Doni Salmanan. Mereka kan korban. Seharusnya kan binomonya yang ditangkap. Nah itu kan balik lagi ke urusannya ke geopolitik. Ya saya jawab. Ya tidak semudah itu kan gitu. Iya. Tapi itu mereka cuma korban. Mereka kan juga nasabah juga kan. User. Bisa juga. Ya masuk akal juga. Cuman kan ini kasusnya yang ngelaporin adalah si korban yang kalah. Tapi Kenapa baru kalah baru ngelaporin? Itu makanya. Kalau menang nggak bakalan lapor jelas. Ya kalau menang sebuah ya Doni Salmanan tidak sekaya sekarang. Malah Doni Salmanan yang bakal ngelaporin yang menang. Ya kan? Iya. Ya itulah sebuah permainan, endingnya yang kalah bakal ngelaporin yang menang. Karena merasa dirugikan. Makanya judi itu nggak bener kan, judi itu duitnya nggak lama. Iya. Bener nggak? Bener. Berapapun jumlahnya. Iya. Nggak lama. Ya, berarti fix judi itu ya? Fix itu. Di OJK juga dilarang juga kan? Berarti judi. Judi ya. Fix money ya, game. Money game ya. Itulah. Bagaimana everybody? Netizen yang budiman bagaimana pendapat Anda? Nah, itu. Silakan komen-komen di atas. Di bawah. Oh, di bawah. Di atas itu kan judul. Ya, mungkin fiturnya sudah berubah YouTube. Tahu aku Netizen buka YouTube di iPhone, di iPad, komentarnya udah tulisan komentar dipindahkan di atas. Ini gimana? Loh, kan netizen di atas segala-galanya. Iya. Kasih komen-komennya ya. Iya, jadi komen-komen di bawah. Bagaimana menurut Anda? Tuh. Apakah Anda juga pernah ikut binomo atau apa trading yang lainnya, bisa share. Binomo? Binahong? Binahong. Itulah. Oke. Silakan komen-komen di bawah.